ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat suci tadi membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua, baik bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan. Memasuki agenda selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kelancaran acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Fauzan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menghadirkan hati, seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita dalam agenda Ramadan National Youth Forum 1447 Hijriah ini mendatangkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan ekonomi syariah di Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana sakiyan wa la marhuman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa ahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi fawsi sumbaktam waj'al hadzal liqa'a khairan lana
لنمضي قدوما معا في دعوة الاقتصاد الإسلامية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Semoga langkah kami dalam memperjuangkan ekonomi syariah Engkau catat sebagai amal jariah yang tak terputus. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Fauzan yang sudah membacakan doa bagi kita semua dan mendukung kelancaran acara pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Fosei. Para seluruh hadirin dimohon untuk duduk tegak dan mendengarkan dengan hikmat. Kepada tim operator, waktu dan tempat kami persilahkan. Tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani. Mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuh berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia. Bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonom robbani bisa. Mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya. Yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya. Yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha.
meski tubuhmu berpeluh karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hai ekonom Rabbani. Bangkitlah, bangkitlah mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hai ekonom Rabbani. Mari sembuhkan ekonomi dunia, berbakat ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ekonom muda, hai ekonom Rabbani. Baik. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak sambutan yang pertama yaitu opening speech dari Kepala Departemen Keilmuan Regional Forsey Sumatera Bagian Tengah. Kepada Saudari Dini Fajira Syabrani, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cek. Sebelumnya suara saya kedengaran? Masuk, Kak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada Kak Angga ya, yang jauh-jauh dari Undip bisa membersamai waktunya untuk kegiatan Sembaktank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat beriringkat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan seluruh umat manusia, yaitu Rasulullah SAW, yang mana pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu ya sampai saat ini karena dakwanya Rasulullah gitu. Kemudian yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Dr. Hadi Warman Karim, SE MBA, dan kepada Bapak Adel Wahidi, SEI MH, yang telah berkenan membersamai diskusi dan yang telah membersamai diskusi kita pada siang hari ini ya, yang akan membuka semangat kita dan sebagai narasumber diskusi juga. Kemudian yang saya hormati Koordinator Regional Forsey Sumbakteng, Saudara Rahmat Vicky Chandra. Yang saya hormati dan banggakan para rekan-rekan seperjuangan Baperek dan teman-teman panitia serta peserta yang berbahagia pada kesempatan kali ini, karena tanpa bantuan dan dukungan dari teman-teman ya acara ini tidak dapat diselenggarakan dengan baik gitu. Terima kasih teman-teman. Senang sekali rasanya ya berkumpul, bertemu bersama teman-teman muda, mahasiswa ataupun non-mahasiswa di seluruh Indonesia, baik dari Forsey Sumbakteng sampai Nusantara gitu, bisa berkumpul di kegiatan kita Ramadan Young Forum 1447 Hijriah, yang insya Allah ini merupakan forum diskusi kita dari keilmuan Forsey Sumbakteng yang tidak hanya pada hari ini saja, yang akan juga dilaksanakan pada kegiatan berikutnya teman-teman. Harapannya adalah teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga akhir nanti teman-teman, dan dapat memberikan pemikiran-pemikiran hebatnya nanti lewat diskusi yang akan dinarasumberi oleh Pak Adel Wahidi dan akan dibuka nanti dengan dari Bapak Dr. Hadi Warman Karim yang juga sudah bersama bergabung oleh kita ya. Saya mewakili teman-teman bertugas memohon maaf dari keilmuan khususnya apabila dalam
kesempatan hari ini ya, masih ada terdapat kata-kata atau hal yang kurang berkenan, teman-teman. Semoga pertemuan kita pada diskusi kali ini bukan hanya sebagai awal, tetapi berkelanjutan untuk di kesempatan lainnya, karena ekonomi syariah ini menjadi salah satu ilmu yang perlu dipelajari bukan hanya untuk mahasiswa ekonomi syariah saja, tapi semuanya. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih atas sambutannya dari Saudari Dini Fajira Syabrani. Sambutan berikutnya adalah welcome speech yang akan disampaikan oleh Koordinator Regional FOSE Sumatera Bagian Tengah 2025 hingga 2026 kepada Saudara Rahmat Vicky Chandra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillah. Sebelumnya nih suaranya kedengeran ini MC. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam forum yang penuh keberkahan ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, teladan terbaik dalam membangun peradaban yang berlandaskan keadilan dan nilai-nilai Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Warman Karim, SEMBA, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang saya hormati pemateri sekaligus pemantik kita pada kesempatan hari ini, yakni Bapak Adel Wahidi, SEI MH, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati juga Saudari Dini Fajria Syabrani, Kepala Departemen Keilmuan Regional Sumatera Bagian Tengah FOSE, dan selaku Ketua Panitia Nasional Youth Forum ini. Serta seluruh peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sejarah selalu menunjukkan bahwa perubahan besar dalam peradaban selalu dimulai dari generasi muda. Pemikiran besar lahir dari keberanian untuk bermimpi, dan gerak besar lahir dari keberanian untuk bertindak. Hari ini kita berkumpul dalam sebuah forum yang bukan sekedar diskusi biasa. Ramadan National Youth Forum adalah ruang bagi generasi muda untuk berpikir lebih jauh, melihat lebih luas, dan mengambil peran lebih besar dalam masa depan bangsa. Terlebih lagi dalam konteks ekonomi syariah yang hari ini tidak lagi hanya menjadi wacana, tetapi telah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional dan bahkan global. Hadirin yang saya banggakan, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam atau FOSE hadir sebagai gerakan intelektual mahasiswa yang berkomitmen untuk mengembangkan pemikiran dan praktik ekonomi syariah di Indonesia. FOSE bukan sekedar organisasi mahasiswa. FOSE adalah rumah besar bagi lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan ekonomi syariah. Di dalam tumbuh semangat belajar, berdiskusi, meneliti, dan berkontribusi bagi masyarakat. Dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok studi ekonomi Islam bergerak bersama membangun kesadaran intelektual dan gerak ekonomi syariah yang lebih kuat. Regional Sumatera Bagian Tengah sebagai bagian dari jaringan besar FOSE berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya memahami ekonomi syariah secara teori, tapi juga mampu menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat. Hadirin sekalian, tema kegiatan kita hari ini adalah saatnya generasi muda bangkit, Ramadan dan masa depan ekonomi syariah. Tema ini mengandung pesan yang sangat kuat. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah madrasah pembentukan karakter, disiplin, kejujuran, dan kepimpinan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu,
Generasi muda hari ini tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi syariah. Kita harus menjadi pelaku, penggerak, dan pemimpin perubahan tersebut. Karena masa depan ekonomi syariah Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau institusi besar, tapi juga oleh ide, semangat, dan kontribusi generasi muda hari ini. Akhir kata, saya berharap forum ini tidak hanya menjadikan tempat bertukar gagasan, tetapi juga menjadi awal dari lahir kolaborasi, inspirasi, dan gerak nyata dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat niat, memperluas wawasan, dan menumbuhkan komitmen kita sebagai generasi yang akan membangun masa depan ekonomi syariah yang lebih maju, berkeadilan, dan membawa keberkahan bagi umat. Semoga kegiatan ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Ekonomi berbani bisa, takbir, Allahu Akbar, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rahmat Fikri Chandra selaku Koordinator Regional FOSE Sumatera Bagian Tengah periode 2025 hingga 2026 atas sambutan dan arahannya. Hadirin yang kami muliakan, setelah mendengarkan pemaparan dari opening speech dan juga welcome speech, kini tibalah saatnya pada salah satu agenda utama yang telah dinantikan. Menjawab tema kita hari ini mengenai masa depan ekonomi syariah di tangan generasi muda, kita akan mendengarkan keynote speech dari pakar yang dedikasinya tidak perlu diragukan kembali. Beliau merupakan Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, di mana beliau memiliki pengalaman riwayat organisasi yang banyak. Salah satunya ada sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 hingga 2025, dengan segudang riwayat pendidikan di mana beliau berkuliah di Universitas Indonesia, meraih gelar SE hingga di Boston University mendapatkan gelar MAHP. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Dr. Adiwarman Karim, SE, MBA, MAHP, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak semua, kita bentar lagi Ramadan ketemu Lailatul Qadar. Ini saat yang paling tepat untuk kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar Allah memberikan amanahnya kepada kita, mempercayai kita, pemuda-pemuda Indonesia, untuk mengangkat panji-panji syariah, panji-panji Islam di dunia ini melalui gerakan ekonomi syariah. Ini saatnya Indonesia tampil ke panggung dunia dengan menawarkan gerakan ekonomi syariah. Saya alhamdulillah udah banyak keliling-keliling di mana-mana dunia, tapi saya belum pernah lihat gerakan ekonomi syariah oleh para mahasiswa yang begitu semaraknya, begitu semangatnya seperti yang ada di Indonesia. Jadi kami sangat bangga, sangat gembira dengan anak-anak semua karena kita adalah gerakan ekonomi syariah terbesar di dunia. Untuk itu ada dua pesan dari Imam Ghazali untuk memperjuangkan ekonomi syariah kita ini, untuk mengangkat nama harum Indonesia di panggung dunia. Yang pertama, kata Imam Ghazali, kita harus tazkiyatun nafs. Kita harus bersihkan jiwa kita. Tidak ada niat lain di dalam diri kita ini kecuali li'ila fi kalimatillah, untuk mengangkat nama-nama dari kebesaran nilai-nilai Islam. Kita harus menjadi the living Quran, Quran yang berjalan di muka bumi ini, yang memantulkan cahaya keindahannya Allah, cahaya kebaikannya Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Ghazali sebagai tazkiyatun nafs. Semakin kita bisa membuat diri kita ini jernih, bening, maka semakin pula kita dapat memantulkan cahaya kebaikan, cahaya kebesaran, kejayaan Islam di muka bumi ini. Nah, ini yang pertama, tazkiyatun nafs. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, selain kita tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa kita agar hati kita ini, agar diri kita ini menjadi cermin-cermin yang bening sehingga dapat memantulkan cahaya kejayaan Islam, cahaya kebaikan Allah itu, maka yang kedua menurut Imam Ghazali,
adalah mujahadah. Kita harus benar-benar sepenuh hati kita berjuang dengan berbagai tantangan yang ada, dengan berbagai situasi yang ada. Kita tidak pernah berhenti untuk berjuang mengangkat li'ila fi kalimatillah ini. Bagaimana kita mengangkat li'ila kalimatillah, yaitu mengangkat kebesaran Islam di muka bumi ini. Jadi anak-anakku sekalian Allah, ini udah dari zaman dulu kala kita perjuangkan ini. Mulai dari tahun 92, bahkan kalau mau ditarik lebih lama lagi, sejak kuliah di IPB dulu tahun 82, kita udah berusaha untuk mengangkat nilai-nilai, menggali nilai-nilai ekonomi syariah yang dulu pernah selama 800 tahun lamanya dunia ini dikuasai oleh Islam. 800 tahun lamanya dikuasai oleh Islam, mulai dari Maroko sampai Merauke, mulai dari Bukhara sampai Bondowoso, pokoknya semua dikuasai oleh Islam. Nah inilah yang kemudian setelah masa itu, masa kejayaan Islam itu, kemudian kita lihat dunia Islam dirundung oleh kegelapan, sehingga berbagai belahan dunia yang mayoritas umat Islam itu di bawah penjajahan orang-orang kolonialisme dari Barat. Ini saatnya bagi kita untuk kembali bangkit, mengangkat panji-panji Islam dengan dua hal tadi, yaitu tazkiyatun nafs dan mujahadah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah, dan berkat dari Ramadan dan Lailatul Qadar ini, Allah memudahkan semua perjuangan kita, memberkahi semua upaya kita. Terima kasih banyak, selamat berjuang semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa lama-lama karena lagi di atas mobil menuju ke tempat acara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, pamit ya. Sukses, semangat terus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Adi Warman Karim atas insight dan inspirasi yang luar biasa yang memantik semangat kita untuk terus memajukan ekonomi Islam di Indonesia. Oke. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian, kita akan langsung memasuki sesi inti, yaitu pemantik diskusi dan juga sesi tanya-jawab yang mengusung tema Saatnya Generasi Muda Bangkit, Ramadan dan Masa Depan Ekonomi Syariah. Sesi ini akan diisi oleh Bapak Adel Wahidi, SEI MH, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Agar diskusi berjalan interaktif dan terarah, sesi ini akan dipandu secara langsung oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Kak Hani Alista Harahap. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae atau CV dari moderator kita pada siang hari ini. Boleh di next, operator? Oke, pada operator bisa next slide untuk melihat CV beliau sebagai moderator pada siang hari ini. Oke, ini langsung CV pegawai dia. Oke, baik. Mbak Kahani Alista Harahap merupakan salah satu mahasiswa aktif yang bergabung dalam organisasi FOSEI Regional Sumatera Bagian Tengah. Langsung saja tanpa berlama-lama, kami sambut Kahani Alista Harahap selaku moderator siang pada hari ini. Langsung saja kepada Saudari Hani, waktu dan tempat saya serahkan kendali acara sepenuhnya. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesejahteraan. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Ramadan National Youth Forum 1447 Hijriah. Dengan tema Saatnya Generasi Muda Bangkit Ramadan dan Masa Depan Ekonomi Syariah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
Perkenalkan, saya Hona Alista Rahab selaku moderator yang akan membantu jalannya acara pada siang hari ini. Yang terhormat, Bapak Adel Wahidi SEIMH selaku pemateri pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati, Koordinator Regional Fosei Sumateng, Saudara Rahmat Vicky Sandra. Yang kami hormati, Kepala Departemen Keilmuan Fosei Sumateng, Saudari Dini Fajeri Sabrani, serta seluruh peserta yang berbahagia. Bersama kita telah bergabung pemateri luar biasa kita, Bapak Adel Wahidi SEIMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Baik, baik. Pak? Selanjutnya, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai pemateri luar biasa kita. Beliau lahir di Koto tanggal 3 September 1983. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, periode 2025 sampai 2030. Riwayat pendidikan, SDN Kota Tua, Salimpong 1990 sampai 1996. MTSN Lawang Mandailing Kabupaten Tanah Datar 1996 sampai 2000. Mandua Payakumbuh tahun 2000 sampai 2003. Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang 2003 sampai 1987. Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang tahun 2012. Pasca Sarjana Ilmu Hukum UBH tahun 2018 sampai 2020. Selanjutnya riwayat organisasi. Ketua OSIS MTSN Lawan Mandailing, Wakil Ketua OSIS Mandua Payakumbuh, Ketua PDI Kabupaten 50 Kota Payakumbuh tahun 2001 sampai 2022, Ketua PWPI Sumatera Barat tahun 2005 sampai 2007, Menteri Linbang BEM KM UIN IBE Padang tahun 2006 sampai 2008, Pendidik Kasih Istihad Institut Febi UIN Padang 20, pendiri Labor Politik Islam Fakultas Syariah UIN IB Padang, riwayat pekerjaan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tahun 2012 sampai 2025, pejabat sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tahun 2017 sampai 2024. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat periode 2025 sampai 2030. Baik, Bapak, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, dengan adanya dinamika politik global yang terjadi di Ramadan saat ini, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi syariah? Pertanyaannya menarik ya. Ya, Pak. Dan pertanyaan ini tidak disodorkan dulu ke saya terlebih dahulu ini. Jadi ini betul-betul real time. Dan saya bersyukur tadi saya hubungi Vicky, saya tidak membuat paparan, jadi saya akan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Jadi karena ini real time, tentu saya mencoba memanggil lagi memori-memori saya atau ingatan saya atau pandangan saya terhadap kondisi-kondisi faktual ya. Yang ditanyakan tadi bagaimana perkembangan ekonomi Islam ya. Begitu? Dilihat dari dinamika global yang terjadi. Begitu bukan, moderator, Saudara Alista ya? Pertanyaannya, Pak,
Menurut Bapak, dengan adanya dinamika politik global yang terjadi di Ramadan saat ini, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi syariah? Ya, eh, saya melihat perubahan atau melihat dinamika selalu dengan dua cara ya. Pertama, selalu itu dipandang dari bahwa kita punya kesempatan untuk masuk atau mendeterminasi istilahnya, atau mengintercept, atau mungkin juga mengorkestrasi gitu ya. Kalau kita punya kemampuan untuk mengorkestrasi atau melider perubahan itu. Gitu. Jadi perubahan mesti kita pandang sebagai sebuah kesempatan, tantangan begitu ya. Dinamika yang ada sekarang itu mesti kita pandang sebagai kesempatan untuk masuk atau kesempatan untuk mengakselerasi katakanlah implementasi ekonomi syariah baik secara politik maupun secara keilmuan ataupun secara infrastruktur. Secara umum tentu kalau di global saya melihatnya sekarang ini juga banyak sekali peluang gitu ya, atau kita sebut dengan kesempatan bagi kita semua, karena kalau tadi kalau teman-teman baca lagi buku Pak Adi Arman Karim itu, beliau membagi transisi atau tahapan perkembangan ekonomi Islam ini menjadi tiga. Pertama di tahapan keilmuan, yang kedua di tahapan sistem dan infrastruktur, kemudian yang ketiga di tahapan perekonomian. Dia menulis buku itu di tahun 2003, beliau menulis buku itu di tahun 2023. Ketika itu beliau sebut tahapannya masih pada tahapan keilmuan, begitu ya. Nah, setelah 20 tahun atau 22 tahun sekarang, saya menganggapnya, dan mungkin kalau Pak Adi Warman ada di forum ini, mungkin beliau akan menganggap bahwa fasenya sudah sampai di fase sistem atau infrastruktur, karena memang sistemnya sudah mulai kebentuk, infrastrukturnya sudah mulai kebentuk juga, begitu dengan sistem keuangan yang ada, dan mungkin juga akan ada yang berkesimpulan bahwa sudah ada loh sistem perekonomian Islam itu sendiri. Jadi sebetulnya dengan praktek, dengan dinamika politik yang ada, karena sifat perubahan itu selalu ada ya, yang hakiki kan perubahan itu sendiri ya. Jadi saya melihat peluangnya tetap ada, dinamikanya tetap ada, ya. Tapi ada beberapa bagian yang menurut saya services terhadap akomodasi terhadap ekonomi Islam itu sendiri hanya dalam bentuk ya, kalau tidak saya sebut sebagai sebuah kelihatan berpihak gitu ya, sebuah praktek politik yang memperlihatkan bahwa berpihak begitu ya. Sementara sebetulnya sistem ini gitu ya, masih diragui untuk diterima secara terbuka atau diimplementasikan secara terbuka. Tapi itu tidak masalah, itu juga bagian dari tantangan yang kita punya ya, bahwa implementasi ekonomi Islam ini tidak akan mudah, gitu ya. Masuk ke ruang politik juga tidak akan mudah, gitu ya. Ya buktinya ekskalasinya tidak begitu kelihatan, begitu ya. Ada infrastruktur kelembagaan yang dibuat seperti lembaga keuangan, ataupun sekarang ada lagi Dewan Ekonomi Syariahnya yang dibentuk dulu di bawah Pak Wapres, tapi kok saya melihatnya sekarang tidak begitu syiarnya, saya lihat agak berkurang ya. Apa namanya Vicky, Dewan Connect, apa namanya kalau di nasional? Iya, nah itu kemarin itu cukup syiar begitu, tapi sekarang sepertinya agak ini. Tapi yang namanya mau politik ya, itu adalah momentum begitu ya, itu adalah kesempatan, dan dia juga tidak terlalu, kadang-kadang kita berada pada posisi yang tidak terlalu menguntungkan, tapi itulah tugas kita sekarang, bagaimana caranya membuka ruang, melakukan pergerakan, determinasi lebih jauh lagi ke dalam, mengintercept lagi jauh ke dalam, supaya kebijakan-kebijakan politik atau ruang-ruang politik semakin terbuka, sehingga
cita-cita untuk mengimplementasikan atau membentuk masyarakat ekonomi syariah ini semakin terbuka. Jadi saya melihatnya menarik gitu, menantang, juga ada banyak kesempatan, tapi pada sisi lain kita juga melihat ada dalam tanda kutip musuh begitu ya, atau tantangan yang juga mesti kita hadapi. Jadi tidak terlalu mudah, tidak terlalu mulus saya lihat perjuangan ini atau dinamikanya. Gitu. Kira begitu, Alisa. Ya, itu pandangan saya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana mengembalikan peran generasi muda saat ini agar dapat membangun ekonomi syariah? Iya, peran generasi muda ya. Saya punya pengalaman sendiri soal ini. Makanya ketika teman-teman baca CV saya di UIN Imam Bonjol Padang itu dulu, atau khususnya pada jurusan ekonomi Islam itu nggak ada AC gitu. Nggak ada. Tahun-tahun itu masih tahun-tahun politiknya mahasiswa. Sekarang juga begitu. Nafsu politiknya mahasiswa itu lebih kuat daripada keinginannya untuk melakukan kajian gitu ya. Untuk melakukan memperkaya keilmuan dan segala macam. Sehingga kita mahasiswa ini, aktivis mahasiswa ini lebih banyak berada di organisasi, saya sebut organisasi politik. Badan eksekutif mahasiswa itu kan organisasi politik ya. Dan nggak banyak lembaga-lembaga kajian seperti ini gitu ya. Makanya waktu itu kami menginisiasi yang disebut dengan KC Iqtisad Institute di Fakultas Syariah. Waktu itu kami juga menginisiasi namanya labor politik, supaya urusan-urusan kemahasiswaan ini tidak semata-mata soal politik, tidak semata-mata soal pergerakan dalam pengertian orientasinya adalah kekuasaan gitu ya, tapi tidak banyak yang berorientasi kepada keilmuan ataupun pergerakan yang lebih khusus seperti ekonomi Islam ini. Nah, menurut saya ini sudah langkahnya bagaimana kita berperan begitu ya, bagaimana caranya keilmuan Islam ini, ekonomi Islam ini semakin dekat kepada kelompok-kelompok muda, kelompok-kelompok masyarakat dengan melahirkan kajian-kajian ataupun diskusi-diskusi yang seperti ini. Dan sebetulnya kita juga harus masuk ke tahapan berikutnya, tahapan keilmuan, tapi juga masuk kepada tahapan-tahapan yang sifatnya lebih pada sistem atau infrastruktur ataupun karya begitu ya. Sehingga menurut saya forum ini akan lebih praktis lagi kalau dia masuk ke program-program yang lebih praktis atau masuk lagi kepada misalnya mendirikan koperasi atau FOSE itu punya usaha gitu ya, usaha ternak atau apa gitu ya, atau FOSE punya MBG gitu ya. Lebih masuk ke yang hal-hal yang lebih praktis lagi seperti itu gitu ya. Ya mungkin akan gagal ya tidak masalah, gagal berhasil, gagal lagi berhasil, itu memang kerjaan kita sebagai anak muda ya. Menurut saya peran kita ini lebih didorong ke sana lagi supaya tadi tahapan yang disebut dengan keilmuan, tahapan yang disebut dengan karya, produk kerja, praktis sistem infrastruktur gitu ya. Kemudian masuk ke tahapan yang kita sebut dengan ekosistem atau perekonomian Islam itu sendiri. Kalau saya dari dulu kok merasa lebih banyak pada tahapan keilmuan ya, sehingga kita setelah selesai di FOSE, tahapan praktisnya kok nggak kelihatan. Walaupun setelah selesai kuliah, setelah di FOSE, kita mencoba melahirkan lembaga-lembaga keuangan gitu, tapi lagi-lagi kita berdarah-darah di situ. Nah mungkin menurut saya
peran yang harus dimainkan sebagai generasi muda sekarang itu. Dan yang kedua menurut saya harus masuk lebih jauh lagi untuk mendorong ke kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih mainstream gitu ya. Saya mendorong teman-teman di Sumatera Barat ini, ya kenapa Anda tidak berbicara tentang kan tadinya bank daerah di sini ini mau dikonversi ke bank nagari gitu ya. Dan setahu saya itu terhalang oleh kepentingan politik begitu ya. Walaupun pihak sebelahnya juga menganggap keinginan pemerintah sekarang, pemerintah provinsi sekarang ingin mengkonversi bank daerah menjadi bank syariah, itu katanya juga itu keinginan politik begitu ya. Tapi rasanya tidak afdol kalau ada upaya dalam tanda kutip jihad yang sangat besar seperti itu, mengkonversi sebuah bank daerah dengan aset triliunan itu ke bank syariah, tapi kita nggak ada di situ gitu, kita tidak menjadi bagian dari perjuangan itu. Menurut saya perannya harus didorong ke level-level semacam itu. Ya karena mahasiswa gerakannya bisa macam-macam ya, mulai dari gerakan hanya menulis, hanya diskusi, sampai gerakan ke turun ke jalan. Saya sampai ke situ kemarin, udah kalian demo aja itu orang-orang yang tidak kunjung atau orang-orang yang menolak konversi bank daerah itu menjadi bank syariah. Jadi perannya harus sampai ke situ. Begitu Walisa. Terima kasih Bapak atas sudut pandang yang sangat membuka pemikiran kita. Ya, silakan dilanjut. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, mengapa potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, tetapi tingkat literasi masyarakat tentang ekonomi syariah masih relatif lebih rendah? Apa solusi yang paling efektif untuk mengatasinya? Pertanyaan yang sangat menarik ya. Itu juga menjadi pertanyaan atau sejenis batu uji di Sumatera Barat ini. Dulu ketika saya kuliah di tahun 2023 itu, narasinya adalah akan mudah ekonomi syariah itu berkembang di Sumatera Barat. Karena masyarakat Sumatera Barat itu sudah hidup dengan filosofi adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Artinya adat itu didasarkan kepada syariat, ya. Kemudian syariat itu disandarkan kepada kitabullah Al-Quran. Artinya, kalau kita mau mengembangkan ekonomi syariah, itu seperti melempar ikan ke dalam kolam. Kan hidup begitu. Seperti melempar ikan ke dalam kolam, dengan sendirinya dia akan senang, gembira, begitu ya. Karena dia dicampakkan kepada ekosistemnya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Yang terjadi adalah nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sekarang tidak sesuai dengan filosofinya, sehingga tidak sesuai juga dengan nilai-nilai ekonomi syariah itu sendiri. Jadi di Indonesia juga kejadiannya seperti itu. Katanya Indonesia itu adalah negara terbesar penduduk muslimnya. Negara yang paling dermawan atau negara yang paling soleh, negara yang paling tapi ternyata perilaku kehidupannya sehari-harinya begitu ya tidak relevan atau tidak cocok dengan anggapan tadi itu. Karenanya nilai-nilai ekonomi syariah tidak tumbuh dengan cepat, bahkan kadang-kadang resisten begitu ya. Ada penolakan-penolakan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi kenapa sekarang relatif tidak begitu berkembang, walaupun kebijakan-kebijakan terus didorong begitu ya. Kebijakan-kebijakan ya misal sekarang Kementerian Haji ada gitu ya. Kemudian bank syariah itu di-merger sedemikian rupa supaya market share-nya semakin besar begitu ya. Nilai-nilai ekonomi Islam ini diakomodir sebetulnya. Prinsipnya sekarang ini adalah ekletisme istilahnya. Nilai baik termasuk nilai Islam itu diterima, tidak dibentur-benturkan begitu ya. Tidak dibenturkan. Negara juga tidak menganggap bahwa Islam atau nilai Islam ini adalah musuh atau lawan gitu ya. Tidak gitu.
Tapi lagi-lagi persoalannya adalah perilaku atau sistem yang ada di masyarakatnya berlawanan dengan nilai-nilai yang ada sekarang begitu ya. Sehingga tugas kita menjadi dua. Tugas kita secara kultural ini masih masalah. Artinya kita perlu edukasi masyarakat supaya kulturnya menjadi cocok dengan filosofi tadi itu, Islam tadi itu gitu ya, atau filosofi adat bahasa isyarat tabula itu. Kemudian baru secara sistem atau secara infrastruktur muncul. Misalnya ketika orang mulai punya kesadaran tentang bahwa dia harus menyimpan uangnya di bank syariah, ternyata bank syariahnya susah diakses, nah itu problem struktur. Problem masyarakat sudah punya kesadaran, tapi sistem dan infrastrukturnya belum akomodir. Gitu. Dulu misalnya orang sudah punya kesadaran untuk berzakat, tapi lembaga-lembaga zakat itu nggak banyak, gitu ya. Yang ada cuma Basnas, itu pun dikerjakan secara konvensional. Sekarang banyak sekali lembaga-lembaga keuangan atau lembaga-lembaga zakat yang ada. Jadi dua menurut saya ininya solusinya kita harus bekerja dari grassroots, dari bawah begitu ya. Bagaimana caranya menyiapkan masyarakat yang syariah tadi itu sehingga sistem ini bisa diterima dengan baik ya. Kalau misalnya dia ikan gitu ya, lalu mau dilempar, lalu akan dilempar ke padang rumput ya tidak akan hidup lah gitu ya. Kecuali kita lempar ke situ kambing itu baru dia akan hidup. Analogi saya seperti itu. Begitu Alisa. Wah, luar biasa sekali Bapak atas jawabannya. Baik, Ya. para peserta yang berbahagia, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal cache. Kok agak-agak ini? Silakan, itu ada dua yang sudah mengacungkan tangan. Ada Mas Rio Nailam Sari. Baik, yang pertama Mas Rio silakan yang mau bertanya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah tersampaikan dengan jelas sebelumnya, Kak Moderator? Izin bertanya kepada Pak Pemateri, Pak Adel Wahidi. Jadi di sini saya ada satu pertanyaan untuk Bapak, yaitu di tengah semangat Ramadan yang mendorong spiritualitas, kepedulian sosial, dan kebangkitan generasi muda, apakah gerakan ekonomi syariah benar-benar mampu menjadi sistem ekonomi yang adil dan keberlanjutan di masa depan, atau kita takut atau justru dapat berisiko menjadi kesedur label religius saja yang tetap terjebak dalam logika kapitalisme modern yang sama dengan sistem konvensional. Agar hal itu tidak dapat terjadi, maka solusi yang diberikan atau saran dari Bapak kita sebagai generasi muda harus seperti apa dalam menyikapi gerakan ekonomi syariah untuk keberlanjutan ini. Terima kasih. Ya. Sudah ya? Iya, sudah. Halo? Pak. Sudah cukup, Pak. Oke. Satu pertanyaan dulu atau gimana? Atau dilanjut dulu? Satu pertanyaan dulu, Pak. Ya. Jadi teman-teman, ada
istilah-istilah ya yang yang semakin menunjukkan katakanlah bergeraknya sistem ekonomi Islam itu. Ada orang menyebut dengan ekonomi Ramadan, ada yang disebut dengan ekonomi zakat atau zakat nomik, ada juga yang menyebut dengan ekonomi haji, ya. Bahwa instrumen-instrumen pengamalan-pengamalan ajaran agama itu tidak hanya berkaitan dengan doktrin atau normatif saja, tapi juga berisi implementasi yang disebut dengan ekonomi, sistem sosial, dan lain-lain, gitu ya. Di Ramadan misalnya, selain kita berpuasa, tapi juga diasah, salah satu yang diasah itu adalah kesolehan sosial kita, begitu ya. Atau dalam arti lain, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lapar, haus, gitu ya. Dan di tengah itulah kemudian muncul apa yang disebut dengan kepedulian, atau yang disebut dengan ta'awun atau tafakul, begitu ya, saling menolong atau saling menanggung. Nah, di Ramadan ini nilai-nilainya diantaranya adalah orang atau kita dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah, baik yang ibadah madho ataupun ibadah ghairu madho, seperti sedekah. Kita juga diwajibkan untuk membayar zakat, baik yang sifatnya zakat mal ataupun yang sifatnya zakat fitrah, begitu ya. Dan lagi-lagi itu menjadi batu uji dari implementasi dari sistem ekonomi Islam tadi itu, terutama yang berkaitan dengan distribusi kekayaan, distribusi pendapatan, gitu ya. Nah, kalau ditanyakan bagaimana implementasinya, nilai-nilainya, menurut saya sekarang lah waktu yang tepat untuk membuktikan batu ujinya itu, ya. Dan sepertinya kalau kita coba riset, ekonomi Ramadan itu luar biasa, gitu ya. Mulai dari munculnya usaha, distribusi peningkatan konsumsi, distribusi barang, distribusi kekayaan, gitu ya. Itu terjadi sedemikian rupa. Tapi kan kita belum pernah teliti misalnya berapa volume ekonomi Ramadan itu. Ya. Kenapa orang menyebut pengeluarannya lebih besar ketika Ramadan ketimbang Ramadan, padahal itu tuh sebetulnya mereka lagi berpuasa. Tapi itulah keajaiban dari nilai-nilai Islam itu, gitu ya. Ramadan mengajarkan kepedulian sehingga orang tidak segan-segan untuk mengeluarkan uangnya, baik dalam bentuk konsumsi ataupun dalam bentuk pengamanan sosial seperti sedekah dan zakat tadi itu. Kalau zakat mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, ini instrumen fiskal yang paling efektif ya. Pertama kali sebetulnya sejak zaman Nabi sudah ada dibentuk yang disebut dengan Baitul Mal Tabdil itu, tapi formulasinya itu lebih pertama kali itu diperkenalkan oleh Umar Ibnu Khattab atau Khalifah Umar bin Khattab gitu. Nah, sampai sekarang masih seperti itu dan volume ekonominya sangat besar ya. Jadi secara praktis itu terjadi dan batu ujinya itu, dan saya melihatnya sudah berjalan sedemikian rupa begitu ya. Bahkan modernisasi, penguatan kelembagaan, termasuk program-program pemberdayaan ekonomi semakin ke sini sebetulnya semakin baik, semakin kuat ya. Sembari juga sebetulnya secara keilmuan ekonomi syariah ini juga semakin menguat, sehingga lembaga-lembaga ekonomi tadi itu juga semakin baik gitu. Nanti akan lagi ekonomi haji. Betapa kita lihat konsumsi meningkat pada haji itu, orang mengeluarkan uang gitu ya. Ekonomi umroh, itu semakin melihatkan batu uji dari sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu sendiri.
Begitu Mas Rio, apalagi sekarang ada Kementerian Haji ya, semakin bisa diukur ekonomi haji tadi itu akan semakin dapat diukur, akan semakin tampak manfaatnya atau dampaknya terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Silakan dilanjut. Bagaimana? Alisa? Apakah sudah cukup Mas Rio atas jawabannya? Syukron, terima kasih Pak Adel atas jawabannya. Sudah sangat memberikan insight bagi saya. Terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. terima kasih banyak. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Nailan Saring. Boleh on cam? Silakan, Nailam Sari, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya dengan tema saatnya generasi muda bangkit, Ramadan dan masa depan ekonomi syariah. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat perkembangan ekonomi syariah di masa depan? Dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan generasi muda untuk mengembangkan ekonomi syariah agar mampu bersaing di era digital dan globalisasi, Pak? Sekian dari pertanyaan saya, Pak. Baik, terima kasih ya, Nailam Sari ya. Iya, Pak. Iya, bagaimana kita memanfaatkan era digital ini untuk pengembangan ekonomi syariah ya. Nah, ini makanya saya beranggapan bahwa setiap terjadi perubahan tatanan sekalipun gitu ya, ini adalah kesempatan dan itu tidak boleh dipandang sebagai yang akan meruntuhkan status quo kita atau akan mengeliminir kita, bukan gitu ya. Termasuk juga era digital ini juga kesempatan yang sangat baik buat kita gitu ya untuk menyebarluaskan lagi gagasan-gagasan kita tentang ekonomi syariah ini gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada unit kampanye dulu kampanyenya itu bentuknya bikin brosur, kemudian datang ke beberapa unit keuangan syariah gitu ya. Sekarang malah kampanyenya lebih efektif lagi dengan instrumen-instrumen digital atau media sosial. Ya, Pose ini bisa punya TV sendiri, dia bisa bikin akun radio sendiri, TikTok sendiri, semua sendiri gitu ya. Nah, dengan mudah, kalau gagasannya baik, gagasannya menarik, dengan mudah akan dapat disebarkan dan dengan mudah juga akan bisa diterima oleh orang. Cuma saya sampai sekarang pun ya masih mendambakan sesuatu hal, yaitu karena saya sendiri, teman-teman saya tadi diperkenalkan ya, saya sejak kuliah tidak bergerak di lembaga keuangan atau ekonomi syariah secara khusus gitu ya. Saya justru sekarang bergerak di lembaga pemerintahan namanya Ombudsman. Jadi saya juga mencari-cari gitu ya, menunggu-nunggu di mana kita bisa tahu implementasi atau batu uji dari apa yang kita sebut dengan bahwa ekonomi syariah itu menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan begitu ya. Kita ini orang-orang di ekonomi syariah ini sedang diuji atau dituntut untuk itu. Anda gitu ya, orang-orang yang pejuang ekonomi syariah, buktikan ke kami bahwa sistem ini, ekonomi ini memang mensejahterakan gitu ya. Makanya saya mendorong teman-teman ini tidak hanya
bergelut di bidang-bidang yang sifatnya teoritis saja gitu ya, diskusi saja, tapi masuk ke hal-hal yang lebih praktis gitu ya, yang menguji dari sistem ekonomi syariah itu tadi, misalnya dengan membuat koperasi, dengan membuat usaha sendiri, dengan bikin toko, bikin kedai, mungkin tokonya toko apa namanya, toko PND saja gitu kan, mungkin jual buku, fotokopi dan segala macam gitu ya. Nah, kita mau buktikan sendiri bahwa kalau tidak ada bunga itu berkah. Mau buktikan ke mereka bahwa soal bunga riba itu bukan hanya soal doktrin, bukan juga soal halal haram, tapi itu soal kesejahteraan, itu soal keadilan, gitu ya. Itu soal keberkahan. Tapi nggak doktrin lagi, dia tidak bisa doktrin lagi. Kita sudah bisa membuktikan bahwa benar loh, ternyata kalau kita hindari riba, hidup kita lebih berkah, ekonomi kita terasa lebih adil, dan kesejahteraan juga lebih gampang untuk dicapai. Jadi kalau ditanya tentang strateginya, ya inilah kesempatannya begitu ya. Silakan dikampanyekan sedemikian rupa ya, dengan instrumen media sosial yang ada begitu ya, dan silakan nanti dengan nilai-nilai dan implementasi yang lebih praksis tadi itu, kemudian itu bisa dikampanyekan sedemikian rupa gitu ya. Ya misal Fose Sumbak Tank ini ternyata punya usaha peternakan bagi hasil yang bagus di Lubuk Menturun begitu, di mana gitu ya, yang usahanya berasal pertama dari urunan peserta anggota, kemudian ada investor, ada modal, dan semakin dapat mensejahterakan anggotanya atau yang mengurusnya. Nah itu batu ujinya kita sebetulnya di situ gitu ya. Jadi saya sekali lagi mendorong diskusi-diskusi kelompok-kelompok semacam ini tidak hanya menjadi istilahnya itu, kalau dulu istilahnya parlemen jalanan ya, kalau sekarang apa yang lebih pas ya, supaya kita masuk ke hal-hal yang lebih praksis tadi itu, dan masuk ke hal-hal yang lebih praktis tadi itu. Misalnya Anda mau buktikan betapa hebatnya mudharabah, ayo kita tanam padi, ayo kita tanam singkong, atau kita tanam kentang. Di sini banyak orang yang menyewakan sawahnya, tanahnya begitu ya, atau sewa tanah di Solo Selatan sana begitu. Kita buktikan di situ betapa hebatnya sistem yang disebut dengan mudharabah tadi itu. Menurut saya strateginya, kampanyenya, atau praktisnya gerakan ini lebih ke sana. Gitu. Atau Anda mau uji hebatnya ekonomi syariah ini melalui MBG? Boleh juga. Silakan. Maksud saya, Kiki dan teman-teman, Jose itu misalnya punya SPPG ya, dan dia jujurnya kalau beli makanan 10.000 memang kualitasnya 10.000 gitu. Enggak, bukan dikasih seperti yang ada di video-video dan foto itu kan. Ya beli yang berkualitas lah gitu, jangan dikurang-kurangi lah gitu, jangan inilah gitu kan. Ya, itu contoh ya, mana tahu Vicky, Anda punya jaringan di Jakarta sana untuk berinvestasi ini satu SPPG, ya kan? Nanti kita kasih contoh bagaimana SPPG yang syariah itu. Sebetulnya nggak perlu label syariah juga nggak apa-apa, tapi SPPG yang transparan, SPPG yang jujur begitu ya. Ini enggak, karena mata paling gampang itu teman-teman memang di makanan ya. Karena makanan itu kan dia nggak bisa diuji ya. Maksudnya nggak bisa diuji itu kalau sudah masuk perut itu, apa yang mau diuji?
nggak bisa diuji. Tapi kalau beli barang, dibangun ke jalan, dibangun ke jembatan, itu dapat diuji. Kualitasnya kemudian bisa diuji gitu. Tapi kalau sudah dimakan, apanya boleh? Barang-barang habis itu nggak bisa diuji. Tuh ada yang nulis tuh, wih menarik, Proses Sumberteng punya SPPG. Mantap itu. Anda carilah ya, saya nggak tahu juga bagaimana mereka dapat SPPG itu. Tapi yang saya tawarkan adalah kita mesti bergerak ke sifatnya yang sangat praksis seperti itu. Jangan berhenti hanya diskusi dari pekan ke pekan begitu kan. Lalu Anda tidak pernah tahu apakah riba itu benar-benar mensejahterakan atau tidak gitu ya. Kalau saya sudah mencoba membuktikan, yang saya buktikan itu betapa riba itu menghancurkan, itu sudah saya buktikan. Silakan, lanjut. Baik, bagaimana? Apakah sudah cukup, Nailam Sari? Baik, Bapak. Sebelumnya terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawaban tadi sangat cukup untuk saya. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Ya. Saya membayangkan Nailam Sari ya, Sumbakteng itu punya usaha tani atau punya peternakan, lalu dia dikampanyekan sedemikian rupa melalui media digital kita yang punya. Jadi dakwahnya itu dakwah bilhal gitu ya. Dakwahnya itu dengan perbuatan. Kami sudah buktikan loh betapa sistem mudharabah itu sangat adil bagi pekerja dan bagi pemilik modal. Ya, silakan dilanjutkan kalau masih ada. Baik, ada satu lagi pertanyaan peserta yang mau bertanya boleh? Silakan kepada Ashabul Manggala. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Angga sebagai MC yang tadi memandu acara ini ya, Pak. Terima kasih banyak pemaparan materi dari Pak Adil Wahidi. Saya terhormat bisa bertanya langsung gitu. Jadi kan memang ya, sudah disinggung juga terkait literasi kita di Indonesia, bagaimana realitanya kita sebagai memiliki negara dengan potensi masyarakat muslim terbesar di dunia, namun ternyata literasi kita mungkin masih 50% lebih lah gitu dibanding negara-negara lain. Mungkin di sini saya ingin bertanya ke riset ya Pak. Jadi kan seperti yang saya ketahui, literasi dan riset memang saling beriringan ya Pak, memiliki satu linear juga dalam kemajuan ekonomi syariah. Namun kita melihat bahwasannya negara tetangga kita seperti Malaysia itu memiliki publikasi riset ekonomi syariah yang sudah berlimpah gitu Pak. Memang masih banyak gitu dosen-dosen, peneliti, bahkan saya sendiri ketika ingin menjawab sebuah makalah di perkuliahan itu selalu pakai jurnal referensi dari Malaysia gitu Pak. Padahal kan banyak ya jurusan ekonomi syariah, ekonomi Islam di Indonesia, baik di PTN kayak contoh di UGM, bukan UGM, UI, Undip, UNER, dan juga banyak PTS-PTS lain, atau mungkin sudah banyak ya Pak kampus UIN gitu Pak, UIN atau YIN yang punya ekonomi syariah. Mungkin singkat saja Pak jawabannya, bagaimana strategi yang bisa dilakukan gitu agar Indonesia bisa berdaya gitu dalam bisa berdaya saing dalam hal riset gitu, biar bisa bersaing ke negara tetangga luar gitu Pak dalam hal riset. Terima kasih. Teman-teman ya, saya sebetulnya kurang pas untuk menjawab pertanyaan ini. Karena saya sendiri bukan bagian dari akademisi atau apa gitu ya, tentang keilmuan ekonomi Islam sendiri. Seperti saya jelaskan tadi, saya bekerja di Ombudsman, sembari itu ya sebagai insan begitu, sebagai orang yang terus punya kegelisahan, terus mengamati atau melakukan sesuatu terhadap apa yang saya yakini, apalagi saya adalah sarjana ekonomi Islam gitu ya. Jadi saya tidak terlalu
bisa tidak terlalu pas untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Kendati itu juga bagian dari kegelisahan saya, apakah yang kita lakukan sekarang ini, pembukaan jurusan gitu ya, atau kajian-kajian itu hanya untuk menjawab bahwa kita ini adalah masyarakat dengan penduduk muslim dunia terbesar begitu ya, sehingga kepedulian kita terhadap riset-riset semacam itu kurang gitu ya. Saya kira kalau saya tanyakan ke teman-teman saya yang di kuliah, yang jadi dosen, ya mereka semakin kesulitan untuk melakukan riset-riset itu gitu ya. Karena anggaran riset juga dikurangi gitu ya. Kemudian sumber daya atau budaya risetnya juga kurang gitu ya. Saya kira itu jawaban yang dapat saya berikan gitu ya. Mungkin Anda bisa tanya ke Prof tadi ya, Pak Adi Arman Karim. Tapi kalau saya tidak di situ ekosistemnya, jadi mohon maaf, Manggala ya, saya tidak bisa begitu menjawab soal dunia akademik dan riset yang sedang terjadi berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya, Pak. Ya. Itu masih ada yang korekan tuh, Pak. Moderator. Baik, satu pertanyaan terakhir dari Kak Masyudi Khair. Silakan Ongkem. Baik, Pak. Saya dari Masyudi Khairi. Terima kasih Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Baik, Pak, pertanyaan saya adalah, sekarang kan ekonomi syariah sering digadang-gadang sebagai solusi penguatan real. Namun, kenyataannya, Pak, akses permodalan bagi UMKM melalui perbankan syariah seringkali dianggap lebih rumit dibandingkan konvensional. Kenyataan di masyarakat maksudnya, Pak. Jadi kira-kira bagaimana langkah konkret untuk menyederhanakan skema mudharabah atau musyarakah agar lebih ramah bagi pelaku usaha kecil atau bagi masyarakat yang di zaman sekarang ini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Budi Khairi. Kami di Ombudsman itu juga menemukan hal begini. Hal yang sifatnya paradoks begitu. Jadi untuk teman-teman yang baru mengenal Ombudsman ya, ini lembaga negara yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan layanan publik. Malah sebetulnya embrionya itu juga gagasannya mulai dari Khalifah Umar Ibn Khattab yang saya sebut tadi. Yang Umar selain membentuk Baitul Mal wa Tamwil, dia juga membentuk lembaga yang disebut dengan Al-Hisbah. Itu sejenis lembaga pengawas yang mengawasi perilaku orang di pasar pada waktu itu. Dan itu yang dimodernisasi sedemikian rupa kemudian menjadi, dan Al-Hisbah waktu itu juga kerjanya adalah melakukan sidak gitu, inspeksi ke pasar dan menerima keluhan-keluhan masyarakat di pasar ketika terjadi penimbunan barang. Itulah yang kemudian dimodernisasi sedemikian rupa oleh Turki Utsmani, kekhalifahan sudah Umar sampai ke Turki Utsmani, dan secara modern justru dikenal dari berasal dari negara-negara Al-Iskandinavia seperti Swedia gitu ya, Norwegia gitu. Tapi ada cerita yang terpotong di situ bahwa sebetulnya putra kerajaan Swedia itu pernah meminta suaka ke Turki Utsmani. Di sana dia belajar sebuah unit kekhalifahan yang disebut dengan Al-Hisbah yang kemudian dia modernisasi di Swedia yang dia sebut menjadi Ombudsman.
paradoksnya yang saya temukan di Ombudsman adalah kami menerima laporan-laporan dari masyarakat pengusaha kecil dan menengah gitu ya, di mana dia kesulitan mengakses modal di lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah. Salah satunya KUR. Kredit usaha rakyat itu kan tidak boleh disyaratkan agunan untuk modal usaha di bawah 100 juta. Tapi lagi-lagi disyaratkan, termasuk yang mensyaratkan itu adalah teman-teman kita di perbankan syariah, ya. Ya, itu satu contoh saja di mana orang akan beranggapan bahwa ternyata berurusan dengan ekonomi, dengan perbankan syariah atau perbankan konvensional sekalipun ternyata sama saja rumitnya atau lebih rumit ke perbankan syariah. Teman-teman kita ini sebetulnya sudah sering juga mendapatkan mendapatkan kritikan gitu ya. Ya karenanya kalau kami yang bersifatnya agunan itu kita tangani, kita tidak lanjuti, nanti agunan itu akan dikembalikan oleh bank. Tahun kemarin ada 13 laporan dengan valuasi pinjaman, nilai pinjaman sampai 1M gitu ya, karena yang dipinjam di agunannya ada yang sertifikat mobil, motor, rumah gitu ya. Tadi yang ditanyakan ya bagaimana caranya supaya nilai-nilai ekonomi syariahnya atau memudahkannya itu nilai-nilai servicesnya lebih berkualitas daripada nilai-nilai yang ada di konvensional gitu. Nah, lagi-lagi saya sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu saya simpan ya. Bagaimana kita membuktikan bahwa sistem ini memang lebih baik daripada sistem yang konvensional yang pernah ada gitu ya. Cuma seringkali kita memang berhadapan dengan sifatnya kasuistik seperti itu. Ternyata sama susahnya atau lebih rumit ke bank syariah gitu ya. Makanya secara politik kalau pertanyaannya tadi ke politik dan kebijakan begitu ya. Jangan-jangan kebijakan yang disebut dengan pro ekonomi syariah ini diambil oleh mereka yang sebetulnya adalah mu'alaf syariah itu. Gitu. Jadi saya membagi lah ya, aktor-aktor ekonomi syariah ini menjadi dua. Ada yang sifatnya baru mu'alaf saja, gitu ya. Ada yang benar-benar sudah syumuliatul ya, seperti Pak Adi Walman Karim tadi, gitu ya. Sehingga kebijakan-kebijakannya memang belum sepenuhnya gitu ya membaik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah tadi itu. Tapi kalau nilainya misalnya bank tidak mau meminjamkan karena menurut bank si ini belum cocok untuk, atau misalnya visibility usahanya belum begitu baik atau terindikasi tidak jujur dan segala macam, itu saya setuju, itu tidak dianggap sebagai sebuah bank mempersulit, itu tidak gitu ya. Jadi saya kira memang begitu ya. Bahkan ada kritikan yang lebih tajam lagi dari Anda mungkin yang belajar ekonomi Islam sudah tahu ya. Ada lagi pakar namanya Zaim Zaidi gitu ya. Dia malah sama sekali menganggap bank yang ada sekarang ini bank Islam yang tidak Islam akhirnya gitu. Tapi saya tidak mau tidak mau mengutuk kegelapan begitu ya, tanpa kita berusaha untuk menyalakan cahaya kendati ada sebuah lilin gitu ya. Ini
memang sedang merangkak untuk perbaikan begitu ya. Tadi ada tahapannya ada 3. Keilmuan itu sedang berjalan dan terus berjalan. Sistem dan infrastruktur itu terus berjalan dan semuanya juga terus mencoba memperbaiki begitu ya. Dan mudah-mudahan usaha kita atau jihad kita di bidang ini semakin menunjukkan hasil di mana kehadiran lembaga-lembaga seperti lembaga zakat, lembaga-lembaga filantropi Islam lainnya, lembaga-lembaga amal atau lembaga-lembaga keuangan Islam ini betul-betul menunjukkan praksisnya memberikan keadilan dan mensejahterakan masyarakat gitu. Begitu. Jadi supaya Anda tidak kehilangan keyakinan, saya punya analogi begini. Kehilangan keyakinan terhadap nilai ya. Apa beda, Anda harus bisa membedakan antara doktrin dengan perilaku orang yang punya doktrin. Anda harus bisa membedakan agama dan perilaku orang beragama. Nanti jangan Anda mencaci-caci bank Islam misalnya, padahal itu perilaku orang yang menjalankan bank Islam itu sendiri atau bank syariah sendiri. Artinya doktrinnya, ajarannya nggak begitu, tapi perilakunya yang semacam itu. Gitu ya. Karena seringkali kita salah-salah ya. Kita seringkali menyamakan antara ajaran agama dan perilaku orang beragama. Agama itu tidak mungkin salah ya. Tapi perilaku orang beragama itu pasti ada yang salah. Ya kan? Ramadan itu puasa, tapi perilaku orang beragamanya ada yang nggak puasa. Lalu apakah kita akan menyalahkan agama tadi atau mau menyalahkan perilaku orang beragama tadi? Ayo. Itu. Silakan. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Ya. Terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi. Sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih kami atas kesediaan Bapak Adil Wahidi, SAI MH, yang telah meluangkan waktu serta berbagi ilmu dan pengalaman pada kegiatan ini. Maka kami akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Bapak melalui Zoom. Silakan. Kirim aja ke WA ya. Gitu kan? Ya. Terima kasih. Izin bentar, moderator, kita dokumentasi dulu ya dengan komunis. Ya, izin Bang Adel, kita dokumentasi dulu untuk penyerahan sertifikatnya. Nanti sertifikatnya Abang kirim ke tempat Abang nantinya. Boleh. Oke. Oke, minta tolong ke Tifa, operator kedua untuk men-screenshot. Mana Tifa? Ready?
Dari Angga bisa SS Angga. Oke, baik Mas, bentar. Ya, minta tolong ya. Oke, oke, baik. Untuk dokumentasi akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Oke, mungkin dari Pak Korek, apakah ada gaya tambahan? Oke, untuk sementara itu dulu ya dokumentasi. Nanti kita di Sementara itu akhir dulu. ada dokumentasi dengan peserta juga. Oke, terima Oh ya, kasih Bang Adel. Insya Allah nanti kami kirim sertifikat offline ini nanti. Terima kasih. Anda kembali kepada moderator. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara Ramadan National Youth Forum 1447 Hijriah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh para narasumber pada hari ini dapat memberi kemanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang masa depan ekonomi syariah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kembali Waalaikumsalam. kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Kak Hani Alista yang telah memandu sesi diskusi dengan sangat apik. Serta tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Adel Wahidi atau Bang Adel atas pemaparan materi yang sangat insightful dan menarik bagi kita semua selagi mengisi masa ngabuburit sebelum menunggu berbuka puasa ya teman-teman. Semakin jelas bagi kita bahwa saat inilah waktunya generasi muda bangkit mengambil peran di sektor ekonomi syariah di Indonesia dan bisa memanfaatkannya melalui apa yang disampaikan oleh Bapak Adel tadi. Sebelum kita beralih, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh media partner yang telah mendukung acara ini. Ada Berani Karya ID, kemudian Andora News TV, kemudian ada Harian Umum Independen Singgalang, lalu kemudian ada urban.com, lalu ada Harian Sumber dan juga Yayasan Sahabat Ekser Indonesia, serta berbagai media partner yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya, mari kita abadikan momen kebersamaan di sesi akhir ini bersama pemateri kita dan serta kepada tim operator bisa dipersilahkan untuk mematikan share screen-nya agar bisa kelihatan nih satu slide ini isinya banyak ini pokoknya. Oke. Oke, pada tim operator apakah sudah siap untuk dokumentasi? Jika sudah siap, maka akan saya aba-aba untuk hitung mundur. Sesi dokumentasi akan dimulai dalam slide 1 dalam 3, 2, 1. Ayo, yang belum on cam yuk, bisa disegerakan yuk. Yuk, sekali lagi ya teman-teman. Masih gaya formal. Dalam 3, 2, 1. Ada gaya tambahan nggak, Pak Korek? Oke, gaya pose ya teman-teman ya. Di jari linking. Oke, baik. Oke, aku hitung dalam 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, udah cukup ya, Pak? Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebagai informasi dan pengingat bagi seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan atau sudah disediakan oleh panitia melalui kolom chat sebagai syarat utama peserta mendapatkan sertifikat kepada di Saya situ sudah izin pamit ya. Oh ya, terima kasih banyak Bapak Adel atas Ya, materinya. Assalamualaikum. Barangkali jika Waalaikumsalam. Oke. Untuk batas waktu pengisian hingga pukul 15.45 ya teman-teman peserta. Jadi kepada teman-teman peserta bisa scan QR code yang sudah di-share screen oleh panitia dan bisa segera mengisi form untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa scan dulu kode QR-nya untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Sudah ada di kolom chat juga https://bit.ly absensi kehadiran peserta 4A VE kapital IRN kapital teman-teman. Boleh monggo diisi dulu. Oke, ada satu lagi nih info yang gak kalah penting teman-teman. Teman peserta, kami punya challenge tambahan nih buat teman-teman semua. Ayo teman-teman yang tadi menyimak nih dari awal acara, dari Pak Adi Warman memberikan statement, kemudian ada diskusi bersama Pak Adel serta tanya jawab tadi.
Teman-teman nanti chance-nya itu bikin video sekreatif mungkin tentang insight atau ilmu apa saja sih yang kalian teman-teman dapatkan gitu dari acara hari ini. Boleh teman-teman bisa di-post di feed Instagram atau story Instagram SG masing-masing teman-teman. Nanti teman-teman wajib tag Instagram Fosei Sumbakteng dan akun pemateri kita Bang Adel di @adel_wahidi teman-teman. Nanti teman-teman bakal ada apresiasi kejutan buat video yang paling kreatif. Bisa videonya itu berupa konten infografis, bisa konten berupa kayak misalkan ini apa A Day of My Life gitu tentang belajar ekonomi syariah gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan ya karena pastinya hadiah ini sangat menarik dan insya Allah bakal bermanfaat bagi teman-teman peserta gitu. Ya kan Pak? Korek? Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin, seluruh rangkaian acara Ramadan Nasional Youth Forum 1447 Hijriah telah terlaksana dengan lancar. Saya selaku Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia Fosei Sumatera bagian tengah yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Tetap semangat merajut ukhuwah dan dakwah bernuansa ilmiah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita senantiasa bertemu kembali lagi di forum selanjutnya dan bisa diberikan kesehatan, rezeki, dan kelimpahan karunia-Nya di masa depan nantinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.